Saat kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu justru bekerja lebih keras daripada ketika kamu sedang terjaga. Bayangin ini, kamu lagi rebahan, tenang, tanpa aktivitas fisik. Tapi justru di saat itu, otak kamu seperti pusat kendali yang sedang overdrive. Nganalisis, nyaring informasi, memperbaiki koneksi, bahkan bersih-bersih dari racun metabolik. Jadi, siapa bilang tidur itu malas? Sebelum lanjut, bantu kami membangun channel Kuak Fakta dengan cara subscribe, like, dan share ke seluruh media sosial kamu. Tulis juga di kolom komentar pembahasan apa yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke, selama tidur, otak menjalani proses penting seperti konsolidasi memori dan pembuangan zat limbah dari sel-sel otak melalui sistem glimfatik. Ini sistem yang baru ditemukan, dan fungsinya mirip sistem limfatik di tubuh, tapi khusus buat otak. Sistem ini lebih aktif ketika kita tidur. Jadi bisa dibilang, tidur adalah waktu kerja lembur bagi otak, bukan waktu istirahat total. Otak manusia memang luar biasa. Beratnya cuma sekitar 2% dari total berat badan, tapi dia menghabiskan sekitar 20% dari total energi tubuh setiap harinya. Energi ini dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi kompleks, seperti berpikir, mengingat, merasakan emosi, dan tentu saja, mengontrol seluruh tubuh. Otak bekerja tanpa henti, 24 jam sehari, bahkan saat kita tidak sadar sepenuhnya akan apa yang sedang dia lakukan. Di dalam otak kita, ada sekitar 86 miliar neuron, sel-sel saraf yang saling terhubung dengan sinapsis, membentuk jaringan komunikasi yang rumit dan sangat efisien. Tiap koneksi bisa menyampaikan sinyal listrik dalam sepersekian detik, memungkinkan kita merespons dunia di sekitar dengan kecepatan yang luar biasa. Jaringan ini bisa berubah dan beradaptasi tergantung dari pengalaman kita, sebuah proses yang dikenal dengan istilah neuroplastisitas. Artinya, otak bisa belajar dan beradaptasi bahkan sampai usia lanjut. Sekarang kita bahas satu hal menarik, otak tidak bisa merasakan sakit. Ya, kamu nggak salah dengar. Meski otak memproses rasa sakit dari seluruh tubuh, jaringan otak itu sendiri tidak punya reseptor nyeri. Itu sebabnya prosedur operasi otak bisa dilakukan dalam kondisi pasien tetap sadar. Para dokter bisa langsung memantau fungsi-fungsi otak secara real-time tanpa membuat pasien kehilangan kesadaran. Ini bukan sekadar pamer kecanggihan medis, tapi juga bukti betapa kompleks dan adaptifnya organ ini. Lanjut ke topik multitasking. Banyak dari kita bangga bisa melakukan banyak hal sekaligus. Buka media sosial sambil dengerin podcast, atau ngerjain tugas sambil nonton video. Tapi menurut riset dari Stanford University, multitasking itu sebenarnya cuma ilusi. Otak tidak benar-benar memproses dua tugas berat dalam satu waktu. Yang terjadi adalah otak berpindah fokus dengan cepat dari satu tugas ke tugas lain. Proses ini, yang disebut task switching, justru bikin otak bekerja lebih keras, menurunkan efisiensi, dan meningkatkan risiko kesalahan. Ada juga hal menarik soal emosi dan memori. Kenapa kita lebih gampang mengingat kejadian yang emosional, baik itu menyenangkan atau menyakitkan? Jawabannya terletak pada hubungan antara amigdala dan hipokampus, dua bagian penting dalam otak. Amigdala mengatur respons emosional, sedangkan hipokampus menyimpan memori jangka panjang. Ketika kamu mengalami sesuatu yang bikin kamu sangat senang atau sangat sedih, amigdala mengirim sinyal kuat ke hipokampus untuk ingat ini baik-baik. Jadi nggak heran kalau kenangan masa kecil yang emosional bisa tetap melekat sampai dewasa. Bicara soal daya ingat, ada fenomena yang disebut flashbulb memory, yakni ingatan yang sangat jelas tentang suatu peristiwa dramatis atau penting. Misalnya, banyak orang masih bisa menceritakan dengan detail di mana mereka berada saat mendengar kabar penting, seperti bencana besar atau kemenangan suatu tim olahraga. Memori jenis ini sangat tajam karena kombinasi antara emosi yang kuat dan situasi yang tidak biasa. Otak juga punya sistem reward, pusat kenikmatan yang membuat kita merasa puas atau senang saat melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti makan makanan favorit atau mendapatkan pujian. Sistem ini dikendalikan oleh neurotransmitter seperti dopamin. Tapi hati-hati, sistem ini juga bisa bikin kita kecanduan. Otak tidak bisa selalu membedakan antara reward yang sehat dan yang berbahaya. Itulah sebabnya perilaku seperti kecanduan media sosial, makanan manis, atau bahkan judi bisa terjadi. Ngomong-ngomong soal makanan, ada hubungan erat antara apa yang kita makan dan performa otak. Menurut Harvard Health Publishing, pola makan tinggi antioksidan, lemak sehat, vitamin, dan mineral membantu menjaga kesehatan otak. Makanan seperti ikan berlemak, blueberry,
dan kacang-kacangan bisa meningkatkan fungsi kognitif. Sebaliknya, makanan tinggi gula dan lemak jenuh justru bisa merusak sel otak dan mempercepat penurunan fungsi mental. Satu hal yang mungkin mengejutkan, otak juga bisa membersihkan diri dari stres melalui proses tidur dalam fase REM, Rapid Eye Movement. Fase ini adalah saat kita bermimpi, dan menurut penelitian dari University of California, REM sleep membantu memproses emosi, menyaring trauma, dan memperkuat ingatan. Jadi, kalau kamu habis ngalamin hari yang berat, tidur cukup bisa jadi cara alami otak buat menghapus beban emosional itu. Di tengah perjalanan video ini, yuk bantu kami menyebarkan fakta-fakta menarik ini dengan cara klik tombol suka dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang bagian mana dari video ini yang paling bikin kamu tercengang. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang perkembangan otak seumur hidup. Dulu, banyak yang mengira bahwa setelah dewasa, otak berhenti berkembang. Tapi riset terbaru menunjukkan hal sebaliknya. Menurut laporan dari Massachusetts Institute of Technology, otak manusia masih bisa membentuk neuron baru dan koneksi sinaptik bahkan hingga usia lanjut, terutama jika terus distimulasi lewat belajar, aktivitas sosial, dan olahraga. Bahkan, kegiatan seperti belajar bahasa baru, bermain alat musik, atau sekadar membaca buku bisa menjaga otak tetap tajam. Aktivitas ini mendorong pembentukan neurogenesis, proses lahirnya neuron baru, terutama di hipokampus. Ini sebabnya banyak ahli saraf menyarankan untuk terus belajar hal baru sepanjang hidup, sebagai investasi jangka panjang untuk kesehatan otak. Satu lagi, otak manusia sangat hemat tempat, tapi luar biasa efisien. Kalau disusun, jaringan pembuluh darah di otak bisa mencapai panjang ribuan kilometer. Dan data yang bisa disimpan oleh otak kita diperkirakan mencapai lebih dari 2,5 petabyte, atau kira-kira setara dengan 3 juta jam video. Bayangin kapasitas luar biasa ini ada di kepala kamu sekarang. Tapi tentu saja, otak bukan mesin yang kebal terhadap gangguan. Paparan stres kronis, kurang tidur, diet buruk, dan kurangnya aktivitas fisik bisa mengurangi efisiensinya. Menurut World Health Organization, faktor gaya hidup sangat memengaruhi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Jadi, menjaga otak bukan hanya soal belajar terus-menerus, tapi juga pola hidup yang sehat dan seimbang. Oh ya, kamu pernah dengar soal efek placebo? Ini fenomena menarik di mana seseorang merasa lebih baik hanya karena percaya bahwa ia menerima pengobatan, padahal sebenarnya tidak ada kandungan obat sama sekali. Efek ini menunjukkan betapa besar pengaruh pikiran terhadap tubuh. Penelitian dari Harvard Medical School bahkan menunjukkan bahwa efek placebo bisa memicu perubahan nyata di otak, mengaktifkan area yang sama seperti saat pengobatan sungguhan diberikan. Hal ini juga terkait dengan fenomena mind over matter yang sering dibicarakan. Otak kita bisa memengaruhi persepsi, rasa sakit, bahkan performa fisik hanya melalui sugesti dan kepercayaan. Ini bukan sihir, tapi kekuatan psikologi yang tertanam dalam sistem saraf kita. Menjelang akhir video ini, ayo sekali lagi klik tombol suka dan subscribe kalau kamu merasa dapat wawasan baru hari ini. Dan jangan ragu untuk share video ini ke orang-orang terdekatmu supaya makin banyak yang tahu betapa luar biasanya otak manusia. Sebelum kita akhiri, mari kita akui satu hal. Otak bukan sekadar organ. Ia adalah pusat dari semua yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan. Ia menyimpan rahasia identitas kita, harapan kita, ketakutan kita. Dan selama kita hidup, ia terus berkembang, belajar, dan menyesuaikan diri. Jadi, jangan sia-siakan potensi luar biasa itu. Tidur yang cukup, makan makanan yang baik, tetap belajar, dan rawat kesehatan mental kamu. Karena otak kamu layak mendapatkan yang terbaik.